seru banget ya Mbak Rati ya, apalagi ditemenin bareng ownernya langsung dari Kaciman. Tinggal tanya yang enak yang mana, yang enak yang mana langsung. Seru banget. Jadi kita emang langganan ya Mbak Rati ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Keliling-keliling nggak bisa di sini kemana, Iya. ke arah rasa kemana gitu ya. Iya. Tapi emang keliling langganan banget di Kedai Paciman sih. Nasi Padangnya emang top banget. Keunggulannya kalau aku sih aku lebih suka rendang sama apa namanya gazebo sama telur dadarnya. Bestsellernya apa sih? Itu kita ada kepala kakak, Oh, kepala kakak. Oh, kepala kakak. ada ayam pop, Ayam pop. soto padang. Oh, itu bestsellernya ya. Kikil memang kita punya racikan bumbu yang dari turun temurun. Oh, pantes. Oh, kikil apa? Kikil. Kikil bakar. Wow. Berarti Sapi atau? Tapi berarti ngerasa nggak kalau pas udah kita makan tuh rasanya itu sampai nempel di lidah? Iya. Rasa kebayang-bayang. Enggak, kalau menurut saya sih Oh. dia lebih light ya. Oh. Light, saya merasa bahwa fresh ya, tidak pernah ada yang diangetin gitu dari sebelumnya. Itu rasanya seperti itu. Enak banget. Dan memang favorit saya adalah rendangnya. Enak banget. Kemarin ngirim-ngirim juga. Iya, pesen. saya hampers Oh. untuk Ramadan saya pesan. Iya, Paciman. Sampai Puluhan kilo alhamdulillah. Iya. sampai nyampe ke rumah saya juga. Kayaknya kaget. Berarti ngapain? Saya bilang ngirim banyak banget. Saya gituin, ampun. Alhamdulillah. Akhirnya kita juga sampai kenal sama ownernya langsung karena langganan. Iya. Sampai kita penasaran siapa sih ownernya gitu. Akhirnya tiba-tiba pas bukber ada. jodoh ya. Jodoh ya. Menjelang lebaran Iya. Lebaran ini kita semua sama ya, karena kita punya menu itu 80 menu itu setiap minggunya itu berrotasi. Jadi semua menu kita keluarkan. Jadi nggak ada Ada menu-menu itu kan ada apa lontong lontong lebaran. lontong lebaran ada. Katupek lebaran. Katupek sayur. Katupek Katupek sayur ya. Nah, Bahasa mereka katupek sayur. Tapi lucu loh Mbak Rati, ini juga ada pempek. Oh iya benar kan Ah, saya ngerasain pempek. Ada ngerasain pempeknya dan ini dari kedai ini juga, dari kedai Iya, Paciman iya, ini. iya. Dan enak sekali rasanya. Gila, Ya. Palembang banget. Palembang banget rasanya. Itu kenapa bisa ada pempek udah? jadi kita ini Kacamata kan ini kita udah. ini kan berawal dari Palembang. Oh. Jadi dari Sumatera Barat merantau ke Palembang. Oke. Nah dari Palembang berangkat lagi ke Jakarta. Jakarta. Jadi ciri khas Palembangnya ke bawah. Oke. Oh masih ini ya. Beberapa menunya Tapi kita bawa. termasuk banyak yang suka ya. Betul. Iya. Karena ikan tenggirinya dari Palembang langsung. Asli. Iya kan? Iya. Ikan belida atau ikan tenggiri? Betul, ikan tenggiri. Ikan tenggiri. Ya. Tradisi kalau dari aku sih tradisi yang untuk lebaran yang pertama kita sholat Idul Fitri bareng anak istri keluarga semua turun, terus ya biasa ya ketupat ini itu ya saya sih biasa dapat kiriman gitu kan dari Kedai Paciman juga gitu, jadi ya alhamdulillah selalu dapat kiriman. Dan kita makan bareng sama keluarga, silaturahmi, salam-salaman, dan akhirnya baru kita makan-makan. Gitu. Itu sih kalau Mbak Rati. Ya, saya harus pulang ke Ngawi. Ibu saya usianya 82, masih di Ngawi, gitu. Jadi saya harus pulang ke sana setiap tahun, tidak boleh tidak, gitu. Karena ibu saya putrinya cuma 2, kakak saya ada di Denmark, jadi tidak bisa pulang. Sehingga kalau saya nggak pulang, ibu saya nangis. Nah, kalau ibu mempunyai kebiasaan open house di rumah eyang saya, di rumah mbak saya. Jadi habis sholat id di masjid sebelah itu langsung ke rumah mbah saya, terus makan di situ. Lalu kemudian anehnya
setelah makan, waktu makan nggak salam-salaman. Mereka pulang, tetangga-tetangga pulang, mereka berdandan, balik lagi, bersilaturahmi lagi, baru salam-salaman, baru bermaaf-maafan. Jadi tadi waktu habis sholat id, belum berdandan rapi gitu, makan saja gitu. Nah kebiasaan itu dari mbak saya, dari yang saya, terus sama ibu saya diteruskan, dan sepertinya saya nanti juga harus meneruskan ya, karena itu memberi makan orang berbahagia pada hari raya itu rasanya berbahagia sekali. Nah kalau di Jawa kan nggak katupek sayur ya, jadi makanannya makanan ketupat aja gitu ya, ketupat, kemudian sayurnya sayur Jawa, sayur lodeh, kemudian juga semur seperti itu. Gimana? Momen puasa yang sangat dirindukan terakhir berakhir kebersamaan sahur. Pagi saat sahur kita bangun ya Mbak pagi-pagi masak dan berbuka ini bisa ngumpul bareng-bareng, ngumpul dengan Barati legend model, wah itu saya gitu dengan teman-teman gitu. Kan yang selalu kita rindukan itu apa? Bahwa setiap langkah dan gerak kita itu bernilai ibadah. Gitu ya. Kalau di bulan-bulan lain itu kan tidak sebegitu kentalnya suasana ibadah. Gitu ya. Terus taraweh itu adalah satu kebiasaan yang nanti kita akan rindukan pada saat setelah Idul Fitri. Misalnya habis sholat isya, kemudian taraweh ya, makan dulu kemudian taraweh sama-sama gitu ya. Kalau Pak Yadin selalu jadi imam, Pak Sudi selalu jadi imam gitu ya. Kalau saya di rumah kebiasaannya taraweh sendiri-sendiri Pak. Iya. Karena ada yang mau jam 12, ada yang mau jam 11, sore ya udah. Nggak masalah karena Rasulullah pun sering sholat taraweh di rumah. Jadi sering melakukan sholat taraweh di rumah. Jadi bagi kami tidak masalah ya, bagi yang bisa di masjid alhamdulillah. Ini 10 hari terakhir ini memang saat-saat kita mau itikaf ya. Tapi tadi saya baru mendapatkan ilmu bahwa itikaf itu tidak harus habis isya terus sampai subuh tidak tidur. Jadi kalau lelah kita harus tidur karena badan kita juga mempunyai hak untuk istirahat. Ya, berarti ini kan akan mudik ya. Orang tua ada yang diminta nggak sih dari Mbak Rati? Iya. Dari Jakarta nih. Ada. Jadi mintanya malah sebelum saya pulang, mintanya adalah mukena ya. Mukena untuk apa? Untuk dibagi-bagikan ke orang-orang yang tidak punya di daerah saya. Jadi akhirnya saya mengirimkan mukena dan saya menanyakan ke teman-teman saya apakah ada yang mau menyumbang mukena gitu ya. Alhamdulillah bisa dapat kira-kira 70 mukena gitu. Itu memang kesenangan ibu saya adalah membagikan mukena kepada mereka yang membutuhkan, dan biasanya mereka sudah antri di rumah gitu menanyakan apakah ada mukena baru tahun ini gitu. Jadi itu yang selalu diminta gitu oleh beliau. Tapi untuk makanan enggak, karena kebiasaan orang tua itu malah menyiapkan makanan sendiri. Jadi kalau kue-kue dari Jakarta tuh malah nggak laku. Jadi saya bawa apa segala macam apa itu ya, lidah kucing, apa yang enak-enak gitu ya. Kan saya selalu alhamdulillahnya selalu dapat bingkisan gitu. Saya bawa itu malah dikasih orang gitu. Ibu saya nggak terlalu suka yang keju apa gitu, tapi sukanya matunoso, terus kacang ya, apa makanan-makanan tradisional. Dan itu juga selalu yang saya rindukan, makanan-makanan tradisional. Tapi masih suka rendang juga. Rendang masih suka ibu saya. Yang ibu saya tidak suka itu apa? Sate Padang. Ini kenapa sih sate kok bumbunya kayak gini ya gitu. Lembek ya. Lembek ya. Sate kelelur gitu kata ibu saya. Mungkin ada mau dibawain juga rendang dari Pak Cimam nih. Oh iya, Atau nanti saya mungkin juga- bawakan pasti supaya ibu, karena ibu saya suka ya, ibu saya suka. Beliau juga kemarin ini agak darahnya agak gula darahnya tinggi tapi sudah normal lagi. Saya akan bawakan rendang dari Pak Ciman karena rendangnya top. Mantap. Enak banget.
banget. Dan kalau anak-anak saya sih senengnya yang telur dadarnya itu mbak Lali. Telur Iya. dadar sama Apa namanya bahasa Padangnya kalau Barindo. barendo, Sama- talo barendo, Talua barendo. talua barendo. sama kepala ikan ya, kepala ikannya enak banget. Kepala ikan yang luar Itu biasa. sampai dia terkaget-kaget makannya emang bener-bener enak, kuahnya juga kental banget. Hah? Tergantung ukuran, dia Kisarannya. 150.000. 150.000. Oke. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.